di dalam IA diagram, kira-kira seperti ini adik. Kalau kita deklarasi dalam IA diagram menggunakan metode chain, kira-kira seperti ini. Kalau ini adalah employee, department ya. Kalau misalnya seperti ini, department, ya. Department, seperti ini. Jadi ini ada sebuah atribut. Kita bilang atributnya adalah total file. Saya gambarkan dulu. Ini total file, total misalnya. Seperti ini kira-kira ya. Ini dalam ini ada ya, di dalam kotak ini. Tapi dia bukan kotak seperti ini. Bukan elips seperti ini, tapi elipsnya itu putus-putus ya. Jadi kita bisa putuskan. Nah, seperti ini ya. Jadi pasti dia ya diagram seperti ini. Untuk total. Nah, kemudian untuk salary untuk salary dia tidak putus-putus ya, tapi dia berada pada untuk tabel. Ada satu lagi tabel namanya employee. Nah, employee. Nah, ada namanya salary. Ada DNO, ada salary. Nah, di dalam tabel employee ya, bukan di dalam tabel depan. Nah, seperti ini. Gimana kita tahu dia itu berada dalam tabel employee? Karena salary ini, oh ya betul, new ya, new titik salary. Nah, new titik salary berarti pada employee. Kalau total salary dengan DNO pada departemen. Tetapi di employee juga ada namanya DNO. Di sini ada DNO, di sini juga ada DNO ya. Jadi seperti ini kira-kira deh. Jadi ini berrelasi mereka. Nah, berrelasi seperti ini. Kotaknya dulu. Jadi kita bisa lihat ada relasi antara departemen dengan employee. Nah, ini baru kita tahu berapa kardinalitinya seorang employee itu bisa berada pada satu departemen. Tapi satu departemen bisa berada mempunyai banyak employee dari satu M ya. Satu. Seperti ini adik. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketahuan bahwa ya diagramnya total salary itu dia adalah derived atribut. Ya. Baik adik. Nah, inilah kapan saat kita membuat mengeksekusi terhadap derived atribut. Nah, pakai dengan yang menggunakan trigger ya. Baik adik. Selanjutnya trigger tersebut juga ada beberapa ya. Ada aksinya itu atau yang bisa kita eksekusi kepada trigger itu ada 3. Yang pertama boleh kita meng-create trigger seperti kita lihat tadi. Kemudian kita mengubah trigger. Kadang-kadang definisinya tidak lagi seperti ini adik. Tidak lagi mengupdate ini. Tetapi harus ada misalnya persentase dari yang lain. Persentase dari setiap departemen misalnya. Berarti kan rumusnya udah berbeda nih kan. Kalau ini sudah berubah, berarti harus dilakukan alter trigger. Ya, alter trigger. Nah, sama sepertinya kita mengubah tabel ya kan. Misalnya dalam tabel itu harus menambahkan atribut yang baru. Padahal kita sudah ada tabel, berarti nanti alter table gitu ya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga trigger seperti itu, berarti alter trigger. Nah, baru kita bisa mengubah triggernya, sintak triggernya. Ataupun kita bisa membuat atau mengubah. Nah, kita bisa buat seperti ini, create or alter trigger ya. Create or alter trigger. Baik. Nah, kemudian kondisinya apa saja? Seperti kita cerita tadi, ada kondisinya setelah kita bisa mengeksekusi trigger itu setelah eksekusi tertentu pada tabel tertentu, atau before kita mengeksekusi trigger sebelum aksi pada tabel tertentu yang lain. Satu lagi ada instead of. Nah, instead of itu pada bentuk ini event tidak akan dieksekusi. Nah, misalnya ini instead of ini penggunaannya mengubah view ya. Kan kita ada di table ada create view. Ya. Ketika kita mengubah view, kita tidak melakukan
tidak akan melapsukan ya. Event tidak akan dieksekusi ya. Nah, itu menggunakan dengan instead of ya. Instead of. Ada 3 ya, after, before, instead of. Nah, selanjutnya row level versus statement level. Nah, trigger dapat melingkupi ada row level. Artinya untuk setiap row ya, untuk setiap row mengkhususkan pada trigger satu baris ya, atau statement level. Ketika setiap pun tidak dituliskan. Nah, ada statement misalnya kita tidak menuliskan for each row, dia berarti itu adalah levelnya statement level ya. Kalau row level kita bisa buat for each row ya, untuk aksinya ya, di mana kita lakukan aksi. Nah, row level trigger dieksekusi secara terpisah untuk setiap baris yang affected ya, yang efektif. Jadi row levelnya setiap masuk ke dalam row level, masuk data baru, berarti kan kalau untuk for each row setiap baris. Satu lagi statement level trigger sekali dieksekusi sekali untuk statement SQL. Kalau sekali aja mengeksekusi itu adalah statement level yang trigger ya, statement level trigger. Oke. Kemudian kondisi, kita lihat lagi kondisinya. Kondisinya ada true and false untuk mengontrol trigger untuk diaktifkan atau tidak ya. Jika tidak ada kondisi maka trigger akan selalu dieksekusi untuk event tersebut. Ya. Kalau apabila tidak ada kondisi ya. Tapi jika ada maka kondisi dicek terlebih dahulu apakah triggernya itu before atau after. Nah, ini kondisi yang kita lihat tadi. Kemudian aksinya berupa SQL ya. SQL tadi ada insert, ada delete, ada update ya. Nah, ini yang bisa diikuti. Namun apabila terdiri lebih dari SQL, misalnya seperti ini. Setelah insert sekali, kemudian ada efektif yang lain, delete lagi yang tabel yang lain, dan seterusnya. Nah, berarti kalau dia lebih daripada satu statement SQL, dia harus membuat begin sama end. Buat dulu begin, kemudian sama end. Jadi kurang lebih seperti ini adik, di sininya. Kalau ada lebih dari satu SQL ya, berarti di sininya dia buat di atasnya begin, satu SQL, dua SQL, baru end-nya. Kalau lebih dari satu SQL. Mulai dengan begin dan akhiri dengan end. Oke. Aksi akan menspesifikasi modifikasi yang sesuai ya. Jadi dia akan menyesuaikan aksi mana ya. Yang mana harus diupdate, mana yang harus di-delete ataupun mana yang harus di-insert. Ya. Nah, kemudian satu lagi kalau dia menggunakan trigger instead of. Ya. Biasanya instead of itu adalah ketika kita memodifikasi view ya, bukan modifikasi table tapi view. Nah, itu pakai dengan instead of ya. Menggunakan instead of. Nah, selanjutnya active database, konsep untuk active database dan trigger ya. Untuk mengaktifkan trigger itu bisa kita tulis dengan aktif atau deaktif atau drop. Nah, kita bisa mengaktifkan trigger tersebut, kita tinggal menuliskan aktif, berarti ini trigger itu akan menjadi aktif, atau mengaktifkan kembali ya, itu atau tidak mengaktifkan tabelnya triggernya pakai deaktif, atau kita sama sekali misalnya tidak butuh lagi trigger tersebut. Jadi kita harus drop trigger, menghapus trigger. Kalau tidak nanti setiap masuk data yang baru, ya salary-nya dieksekusi lagi, gitu ya. Jadi kalau kita tidak butuhkan trigger lagi, kita akan drop. Ya. Nah, kemudian satu event dapat dipertimbangkan dengan 3 cara. Ada immediate consideration, defer consideration, satu detect consideration ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu apa itu immediate consideration. Dibagi lagi ada 3 ya, seperti yang kita lihat. Before, after, instead of, itu immediate consideration. Tapi kalau defer consideration, kondisi dievaluasi pada akhir transaksi. Ya, kondisi itu akan dievaluasi pada akhir transaksi. Kalau detect consideration, itu kondisi dievaluasi pada transaksi yang berbeda. Ya, jadi kalau ini dievaluasinya pada before, after. Ini kalau ini setelah terakhirnya baru dievaluasi. Nah, kalau ini adalah pada kondisi transaksi yang berbeda baru dievaluasi ya. Baik, nanti boleh kita lihat ya. Nah, active database konsep dan trigger kalau menggunakan akhiran trigger pada SQL 99
dapat diberi nama lain itu adalah referencing ya, close referencing. Nah, itu pada trigger SQL 99. Nah, contoh seperti ini ya, Dek. Ini untuk melihat lebih gampang, kita lihat langsung pada contohnya ya. Nah, kalau tadi kan membuat trigger sudah tahu ya. Nah, sekarang ada namanya, ini tadi contoh waktu insert ya. Ini seandainya pada saat kita update ya. Contohnya seperti ini, create trigger total salary 1, total salary itu akan diupdate ketika kita mengupdate salary on employee. Seandainya kita mengupdate employee, tadi kan waktu insert totalnya diubah, tapi kadang-kadang kan employee tersebut juga berubah salary-nya ya. Ya, ketika diubah salary juga harus dilakukan, harus diupdate juga total salary. Jadi kita harus membuatnya seperti apa? Action-actionnya itu harus dilakukan adalah after update on, off. Jadi setelah diupdate, bukan off mati ya, tapi bukan off tidak aktif ya. Ini adalah off untuk salary. Berarti after update off, F-nya 1, bukan off 2 ya. Bukan F-nya 2. After update off salary on employee. Jadi ketika kita mengupdate atribut salary pada employee, ya, yang dilakukan apa nih? Mengupdate department, tapi harus kita lihat nih dari referensinya. Tadi seperti yang kita bilang itu mengaktifkannya. Ya, kapan dia aktifkannya? Ketika referencing old row, kan? Ketika referensinya itu row yang lamanya, kita asumsikan O misalnya, berarti kan di dalam tabel employee nanti sudah ada data sebelumnya kan? Berarti row sebelumnya sudah ada. SO new row SN. Jadi memberikan alias kepada yang lamanya itu adalah O, kepada data yang baru itu adalah N. Paham ada ya? Bisa dipaham ya? Nah, jadi N. Jadi di dalam tabel tersebut nanti di dalam employee kan ada baris yang lamanya, ada baris yang lama, dan waktu saat dimasukkan yang baru kan ada baris baru. Jadi kita berikan alias O untuk old, N itu untuk new. Nah, kemudian eksekusinya terapa setiap terjadi penambahan pada barisnya. For each row, pada setiap baris tadi berarti ya. Kita cek lagi, new DNO, berarti ketika dia yang baru memiliki nomor, DNO-nya ada, artinya tidak nonal, kita update department, di tabel yang lain namanya tabel department, kita set total salary-nya sama dengan total salary pada department, ditambah new salary, berarti data yang baru masukkan tabelnya, dikurang dengan O salary. Artinya O salary yang pada tabel employee, ya kan, pada tabel employee itu ada O salary. Nah, itu dia akan diupdate. Artinya kan waktu kita mengupdate dan tabel salary tertentu pada employee kan ada sebelumnya, ada yang sekarang ya kan. Kalau yang sekarang dimasukkan salary-nya jadi N ya. Misalnya dulu dia gajinya 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau 2,5 juta berarti O salary, berarti ada O salary 2,5 juta. Nah, kalau dia memiliki gaji yang baru 3 juta, berarti N salary. Rumusnya benar berarti kan? Berarti kalau 100 juta tadi, 100 juta dengan dia gaji sebelumnya itu 2,5 juta, saya 100 juta itu sudah include 2,5 juta gaji si employee yang ini. Nah, ketika kita update yang baru, gaji salary dia jadi 3 juta, berarti kan kurang dulu baru ditambah yang baru kan tadi kan? Nah, sehingga logikanya tetap benar, total salary-nya itu adalah sekarang menjadi berapa? Pertama, 100 juta dikurang 2,5 juta, kemudian ditambah dengan 3 juta, berarti penambahannya adalah 500.000 kan. Jadi secara logika masih benar total salary ini. Paham ya? Jadi di sini referencingnya seperti itu. Ya, aksinya seperti itu, mengaktifkan O-nya yang berikan alias untuk old row-nya itu O, new row-nya itu N. Jadi kita bisa tahu kurang dulu yang old, kemudian tambah dengan yang baru. Ya. Selanjutnya ada model yang kedua. Ya. Model yang kedua, create trigger, ya. Create trigger total saldo 2. Nama triggernya total saldo 2. Kita lakukan aksinya itu adalah after update, setelah kita mengupdate salary pada tabel employee. Ya.
juga kita menggunakan referencingnya, aliasnya O untuk old, kemudian new adalah N ya, pakai N. Namun yang kita lakukan itu adalah pada tabelnya ya, tabelnya. Tadi kan row-nya ya, sekarang adalah tabelnya. Tabelnya. Nah, kalau dia tabelnya, berarti efektifnya bukan pada atribut ya. Kalau row berarti pada atribut. Tapi kalau table pada from-nya ya, pada from-nya nanti yang akan berefek. Nah, untuk setiap kita buat lagi kondisinya for each statement, untuk setiap statementnya. Nah, untuk setiap statementnya ketika kapan? Ketika exists. When exists, select bintang from n, berarti yang ininya, where n di DNO is not null. Ketika dia itu kondisi nomor induk pegawainya itu tidak kosong, berarti dia ada datanya di sini, ya kan? Or exist di old-nya itu juga ada data. Jadi salah satunya, kalau misalnya data tersebut ada not null, salah satu ada ya, salah satunya ada, berarti itu baru lakukan update. Oke, contohnya kalau misalnya data pegawai si A itu kan sudah ada data sebelumnya, berarti kondisi ini benar ada kan? Yang old-nya benar. Kalau misalnya si C belum pernah ada datanya, berarti kalau si C belum pernah ada datanya, ini kan tidak ada nih. Ini false, or kondisi ini juga nomor induknya false misalnya. Tidak ada. Atau di sini bukan tidak ada ya, not null ya. Salah satunya misalnya ada diisi data, dan satunya tidak diisi data. Berarti masih true kan, masih true. Kondisinya masih true. Nah, apa yang dilakukan nanti? Yang pertama adalah kita update department, kita berikan aliasnya D, kita set total salary-nya sama dengan total salary di D ya, di department, ditambah dengan kita sum tabel N-nya, yang new-nya, tapi dengan kondisi DNO sama dengan NO, artinya nomor departmentnya, ya, nomor department misalnya customer service-nya atau department marketingnya ya, nomor department marketingnya kan ada total, bisa kita hitung berapa total salary dari pegawai dia semua kan, bisa kita hitung, berarti N salary ya. Satu lagi adik harus mengurang dengan yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya adik tadi kan sudah diberikan alias dengan D ya kan, tetapi D-nya bukan old row ya, tapi old table. Kita akan menghitung menggunakan aggregation sum ini ya, aggregation operatornya atau operator aggregationnya sum. Jadi kita kurang, artinya kan persis seperti yang kita buat seperti ini rumus. Nah, jadi artinya update total yang baru itu sama dengan total yang lama itu ditambah dengan berapa total salary pada tabel. Berarti kalau N ini apa nih? Pada tabel N-nya kalau dia lakukan pada tabel apa? Tentunya N sudah langsung tahu deh kan, pada N employee. N salary pada employee, dihitung totalnya salary pada employee, dikurang dengan yang O-nya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kondisinya adalah where DNO harus ada di N, diunionkan dengan O. Gitu ya. Kenapa harus union di sini, Adik? Kenapa? Karena dia harus pastikan di dalam N sama O itu ada dia. Gitu. Karena kan ada kondisi, kadang-kadang kita tidak masukkan DNO yang non null tadi ya. Nah, jadi kalau kita union sudah pasti salah satunya ada. Gimana kita bisa tahu? Karena tadi di sini or, berarti di sini dia union. Ya. Nah, artinya kalau ada salah satunya ada exist lah, exist ada dia di dalam antara dua, salah satu di antara dua tabel ini. Ya. Oke ya, paham ya, ini kita diskusikan agak detail karena biar memahami bagaimana triggernya dan memahami berarti perbedaan pendeklarasian atau membuat sebuah trigger. Ya. Baik ya, bisa dipaham ya di sini. Jadi kalau dari sisi trigger ini adik bisa lihat, yang pertama itu bisa dieksekusi kalau yang default tadi yang sederhana seperti ini adik tanpa ada referencing. Referencingnya tidak ada, langsung after update kah atau after insert kah gitu ya. Kemudian satu lagi kondisi di mana kita harus mengeksekusi berdasarkan referencingnya. Referensinya itu dibuat ada dua, ada yang model row,
ya, efek terhadap row, dan ada efek setelah table. Perbedaannya yang mana? Kalau row berarti di sini for each row, kalau dia efeknya itu referensinya terhadap tabel berarti for each statement. Bedakan ya. Kalau dilihat ini ada statement. Di sini ada for each statement. Kalau di sini for each row. Ya. Itu yang membedakan. Nah, kemudian juga jangan lupa selalu kita cek kondisi mana baru bisa eksekusi trigger kita ya. Jadi kalau row itu kondisinya bisa, salah satunya bisa kita buat seperti ini, and DNO is not null. Kalau di dalam referencing table-nya, referencing model yang table-nya itu, untuk for each statement-nya, adik bisa cek exist, when exist, ada tidak di sini atau di dalam ini. Ya. Jadi bisa adik cek di sini, kemudian baru langsungkan apa action terhadap trigger itu. Insert kah, update kah, atau delete kah. Nah, contoh di sini adalah update, kita update department, FD, kemudian set di atribut pada department, D titik total department, karena kan sudah kita berikan alias tadi, sama dengan D total sal, berarti total salary sebelumnya, ditambah dengan kita sebuah menghitung aggregation-nya, kan berarti kita agregasi atau membuat function menghitung menggunakan fungsi agregasinya sum di sini pada tabel N, berarti tabel N itu employee, kondisinya yang ini, dapatlah salary-nya berapa, kemudian dikurang dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian jangan lupa pakai kondisinya where ya, where DNO pada department tentunya in ya ada di salah satu di dalam tabel form. Yang sampai di sini tidak ada kan? Ini kan sama seperti di sini nih, where DNO sama dengan NDNO, berarti ada pada tabel NDNO-nya. Kalau di sini DNO in sama. Nah, di sini ada where DNO itu juga adik boleh tambahkan D titik DNO. Jangan nanti membingungkan yang DNO yang mana dia gunakan. Kalau DNO ini adalah DNO yang si D-nya. Departemen tadi ada DNO. Sedangkan DNO ini adalah DNO yang ada di CN-nya. Jadi untuk lebih afdol, adik buat saya di sini adalah D titik DNO, di sini ada tulis N titik DNO, satu lagi di sini ada tulis O titik DNO, biar tahu dia itu tabel yang mana. Nah, ini ada cara membuat trigger dan ini sangat powerful sekali dan harus kita definisikan, jangan nanti seperti ini adik. Jangan nanti di user interface kita tulis ini menjadi tidak efisien adik, ya kan? Kemarin sudah kita nampakkan bagaimana gambar arsitektur SQL. Kalau sudah lebih dari satu statement SQL, itu artinya kita merequest ke DBMS 2 kali, ya, lebih dari 1 kali. Ya. Setiap SQL berarti kita request. Apa efeknya? Efeknya adalah kalau seandainya DBMS kita tidak busy, tidak sibuk, itu berarti sukses kita lakukan. Tapi kalau seandainya busy, servernya sibuk, misalnya ada banyak user yang sedang merequest ke DBMS kita, akhirnya kita miss, ya kan? Jadi kita hilang satu statement SQL. Bisa jadi si user A nanti setelah insert employee baru, karena orang lain juga sedang merequest DBMS-nya, dia kelupaan mengupdate salary-nya. Sehingga waktu dicek, kalau kita lihat validasi antara tabel dengan tabel tidak valid lagi. Yang satu tabel sum-nya, salary-nya itu adalah sudah 100 juta, tetapi di sisi yang lain, di tabel department, salary-nya untuk departemen tertentu malah jadi 95 juta, hilang 5 juta. Siapa yang tidak bisa dideteksi lagi ya kan? Si employee siapa yang gaji siapa yang tidak kita rekap. Kan? Karena kenapa? Karena di graphical user interface kita insert dua buah statement, kita insert employee yang baru, kemudian kita update tabelnya, ya. Akan menjadi missing satu statement. Nah, oleh karena itu trigger lah yang powerful sekali. Ketika insert kita nggak mau tahu dia sekali request, otomatis dia eksekusi dua SQL di belakang. Insert ke dalam employee, update kepada ke dalam department, ya. Dan department dengan satu request ke DBMS. Nah, itu adalah fungsi trigger. Nah, yang lain apa yang menjadi keuntungan trigger yang lain apa?
menjadi valid antara tabel yang satu dan tabel yang lain. Nah, biasanya deh yang menjadi kelemahan di suatu aplikasi adalah sinkronisasinya data antara satu data dengan data yang lain. Ya. Satu data dengan data yang lain. Itu akan menjadi susah ya. Terutama pada sistem ini ya. Yang lebih fatalnya itu pada sistem informasi yang ada kaitannya keuangan. Misalnya contoh sederhana seperti ini. Itu pengalaman kita itu waktu saat meng-cleaning atau membersihkan, ya, mengecek, memvalidasikan DBMS atau database di Dinas Keuangan. Dinas Keuangan pada salah satu instansi pemerintah itu, bagian Dinas Keuangan. Itu waktu kita cek, DBMS-nya sudah tidak balance lagi. Itu membuat kita sebagai sistem analis DBMS akan kerepotan. Saya seperti ini. Ada sistem informasinya, apa namanya? Biasanya kan ada ini, ada di dalam instansi pemerintah kan ada pagu, misalnya. Pagu itu depan dinas ini sekian, pagu anggaran untuk dinas bulan sekian. Nah, di dalam anggaran itu kan mereka ada kegiatan dan ada juga program-program yang mereka buat. Misalnya kalau dinas PU misalnya membuat jalan ya, jalan itu ditender ke siapa gitu ya. Nah, di dalam itu misalnya anggarannya misalnya berapa miliar ya, 100 miliar di dinas PU. Untuk pembuatan jalan misalnya kan jalannya seluruh Aceh ya, ada yang di jalan Banda Aceh Sigli misalnya, kemudian Sigli Birin, kan lain-lain dipegang oleh kontraktornya kan berbeda-beda. Nah, mereka mencoba merecord semua detail ya. Misalnya kontraktor A Banda Aceh Sigli dapat pagu dananya, dia dapat misalnya 3,5 miliar. Kontraktor yang lain 2 miliar dan seterusnya. Jadi diberikan anggaran itu. Nah, waktu dia rekap misalnya, berapa untuk dinas PU, untuk program, kan setelah dia dinas kan ada lagi programnya, untuk dia program pembuatan jalan, berapa segerapan anggarannya. Nah, waktu kita cek ini tidak sinkron lagi. Bukan kesalahan di sistem pengelolaannya, tidak, tetapi ternyata di background belakangnya itu ada. Nah, di backgroundnya ketika dia insert, dia lupa mengupdate kadang-kadang, mengupdate pada tabel yang satu lagi. Nah, jadi memang bahaya sekali ya. Jadi memang hati-hati sekali dalam, wah ini kan tidak bakal mungkin terjadi gitu ya. Yang menjadi kontraktor pun nggak banyak. Nah, tapi buktinya coba dilihat pengalaman kita itu waktu saat kita cleaning basis data, kontraktornya memang tidak begitu banyak, tetapi WMS yang di-request kan bukan hanya sistem anggaran itu aja, kan? Tapi kan ada yang lain lagi, ada program, ada penggunaan kegiatan program, apalagi dikumpulkan pada dinas keuangan tersebut adalah seluruh dinas, gitu, kan? Jadi pasti ada yang terjadi satu saat ada yang busy connection ke koneksinya jadi sibuk ke dalam DBMS-nya. Nah, bukan disahkan dari pengelolaan, tapi dari sistem infrastruktur di sistem informasinya. Nah, oleh karena itu hati-hati sekali waktu saat nanti membuat aplikasi, merancang sebuah aplikasi, merancang sebuah basis data sistem informasi manajemen pada suatu instansi, ada coba perhatikan mana yang bisa dilakukan trigger, dibuatlah trigger. Ya. Dibuat trigger, jangan disepelekan hal tersebut. Ya. Nah, juga pengalaman kita itu adalah pengalaman kita waktu saat bridging sistem informasi Rumah Sakit Zainal Abidin dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Lama juga sekitar tahun 2011 dulu, ketika ada kebijakan harus ada integrasi semua sistem informasi rumah sakit itu dengan BPJS. Ya. Nah, waktu kita integrasikan, kita melihat sistem yang lama juga lumayan ada di sana. Ternyata banyak syukur yang sistem lama sudah memiliki trigger ada. Sudah dia definisikan trigger sehingga kita lebih gampang melakukan mengembangkan aplikasi sistem informasi yang sudah ada. Nah, oleh karena itu adik, kalau di sistem informasi rumah sakit itu besar sekali ya.
Itu sangat besar sekali. Kalau misalnya nanti ada tawaran dari instansi rumah sakit, baik itu pemerintah atau swasta, misalnya untuk mengembangkan sistem informasi, saya katakan itu bahwa benar-benar besar sekali basis datanya. Jadi memang adik harus menganalisa dengan bagus, jangan buatnya sederhana, tetapi itu memang memang kompleks ya, memang kompleks sekali dan sangat terstruktur kalau adik sudah menggunakan trigger. Ya. Kalau di rumah sakit Zainal Abidin itu adik-adik itu ada sampai dengan ke laundry lagi, sampai dengan deteksi gizi, kemudian deteksi ke apotekernya, kemudian ke labnya. Jadi nanti dokter boleh bisa memasukkan hasil ronsen ya ke dalam sistem dalam bentuk gambar itu, gambar ronsennya bisa dimasukkan ke dalam sistem informasi, ke dalam aplikasi sistem informasi rumah sakit. Kemudian nanti si dokter yang tangani pasien dia bisa langsung lihat tanpa pasien tanpa harus membawa lagi hasil foto ronsen. Nah, kemudian berapa kali dia diberikan obat, kemudian makanannya berapa gram sampai ke situ terikut semua. Sudah bagus sekali ada sistem informasi di rumah sakit di rumah Zainal Abidin sudah bagus sekali. Sudah rapi dan sudah bagus dan sudah kita lihat memang mantap ya sistem informasi ini. Nah, oleh karena itu adik-adik waktu merancang itu adik perhatikan yang pertama sekali harus dikuatkan itu IR diagram, ya kuatkan IR diagram. Kemudian adik harus membuat hasil mappingnya harus benar, ya. Kemudian adik harus membuat juga definisi dari setiap SQL-nya sudah dicek dengan kebenarannya. Kemudian juga adik harus mengecek juga triggernya, ya kan harus buat triggernya. Nah trigger itu lagi-lagi ingat adik ya, lebih gampang dilihat itu adalah action atau aksi terhadap direct atribut, ya terhadap direct atribut itulah yang trigger yang dibuatnya. Jangan dibuat misalnya seperti ini adik. Action graph attribute itu dilakukan ketika di depan, di front end-nya, di graphical interface ada didefinisikan. Misalnya waktu saya klik tombol ini, ada insert, kemudian ada buat update di table department misalnya. Yang seperti itu, tetapi yang harus dilakukan adalah di belakangnya, triggernya. Nah, selain dia itu membuat coding di depan front end-nya itu atau di depannya, sisi depan dari aplikasinya menjadi lebih sedikit code-nya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat DBMS-nya akan lebih terstruktur. Jadi adik kalau suatu saat nanti ada developer yang lain mengembangkan lagi si informasi tersebut, dia cuma melihat terlebih dahulu triggernya. Dia lihat trigger ini ada after kah, atau before kah, atau instead of. Kita lihat seperti itu ya. Kalau dia after, oh berarti setelah aksi. Kalau before, berarti sebelum aksi. Kalau instead of, oh berarti ini pasti kalau di sini instead of salary, oh di salary itu ada view, jadi akan langsung tahu ya. Nah, itu adalah beberapa faedah ya, manfaat daripada kita membuat trigger ya. Baik adik-adik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan adik-adik terhadap trigger ya? Ya, jelas ya. Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh, silakan adik. Langsung. Saya masih kurang ngerti yang instead of Pak, yang itu Pak. Itu selain untuk mengubah view, untuk apa lagi digunakan Pak? Oh bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali adik. Tadi namanya siapa adik? Abdul Pak. Abdul. Baik Abdul, terima kasih pertanyaannya Abdul. Ini pertanyaan bagus sekali. Instead of itu bagaimana kita bisa melihat view. Nah, adik Abdul dan adik semuanya, view di dalam DBMS itu ada namanya table, ada namanya view. Nah, kalau table itu adalah tabel permanen di dalam DBMS. Kalau diibaratkan di dalam DBMS seperti ini, misalnya tabel. Nah, ini adalah tabel ya. Dua buah tabel departemen dan employee. Jadi di dalam DBMS nanti ada dua tabel itu. Tapi kalau view itu bisa jadi kita membuat sebuah tabel, tetapi tabelnya temporary. Jadi di sini adalah temporary ya, sementara, temporary. Kalau dia sementara artinya setelah dieksekusi, misalnya kalau ini ya, kalau yang table setelah kita tutup aplikasi atau setelah kita eksekusi sebuah sintak dari ini tetap ada di dalam DBMS kita.
Tetapi temporary setelah kita tidak lagi menggunakan aplikasi tersebut atau setelah kita keluar dari eksekusi SQL tersebut, temporary ini hilang view-nya. Apa namanya? Table view, bukan table tapi view-nya itu hilang. Nah, kenapa kita butuh view ya? Kita butuh view apa? Nah, kita butuh view itu membuat meringankan tabel waktu saat kita merequest ke DBMS. Contoh, ada misalnya kita buat harus join antara department dengan employee. Dua buah employee harus kita join. Nah, waktu saat kita join itu kan membutuhkan, berarti kira-kira kalau dia joinnya itu menggunakan ketersediaan produk berapa misalnya. Kalau departemen itu sebanyak N buah baris, kalau di sini M buah baris, berarti kalau ketersediaan produknya, join antara dua itu adalah N kali M ya, baris. N kali M baris. Banyak deh kan? Tentu banyak. Kalau di sini 1000, di sini 3000, berarti 3 juta baris tadi. Ketersediaan produknya. Nah, ketersediaan produk DBMS ini, kalau kita join otomatis seperti ini, adik, yang dilakukan adalah dia akan melakukan memetakan semua baris ini ke dalam employee ini. Berarti harus dapat sebanyak, kalau N-nya itu 1000 tadi ya. N-nya itu 1000, kemudian M-nya 3000 ya. Nah, setiap baris dari N ini, berarti 1. Kalau di sini N ya, di sini M, berarti ini 1 dipetakan ke 3000. Yang baris keduanya dipetakan ke 3000. Berarti totalnya nanti ada 3 juta. Adik. Waktu kita buat, contoh seperti ini. Select, kalau dibuat select bintang from department, I, itu employee. Nah, kalau adik buat seperti ini SQL-nya, itu adalah adik memanggilkan ketersediaan produk, itu sebanyak gini, 3 juta. Nah, kalau adik buat seperti ini dalam database adik, berarti yang harus dilakukan apa? Merequest ke dalam itu dia eksekusi sebanyak 3 juta baris. Nah, kemudian nanti baris ini tersebut, select bintang from D, E itu misalnya harus join lagi dengan tabel yang lain. Dengan tabel yang lain. Nah, lebih bagus bagaimana? Apakah kita buat ini ketersediaan produk baru join dengan tabel lain, atau ini kita tampung aja dulu ke dalam view. Lebih bagus kita ini tampung dalam view. Karena kenapa? Karena bisa jadi suatu saat yang lain, pada baris yang lain, kita pakai lagi view yang N kali M baris ini. Pada ini baris ini. Ya. Kita pakai lagi. Nah, kalau seandainya N sampai M ini sudah kita lakukan itu sebagai view, berarti untuk triggernya itu adalah instead of. Instead of. Ya. Berarti kita bilang nih instead of view apa? View kita bilanglah departemen employee misalnya ya. Departemen employee. Misalnya di sini kita buat dalam bentuk view-nya. Nah, ketika kita menginsert ke dalam, setelah aksi ke dalam view, baru eksekusi misalnya. Misalnya setelah view tadi yang telah kita buat 1000 ini, kita harus memasukkan lagi data yang baru ke dalam view. Ke dalam view ya, bukan ke dalam ini, bukan ke dalam salah satu tabel ini, tetapi ke dalam view. Nah, kalau kita membuat salah satu ke dalam view tersebut, berarti adik harus membuat instead of. Nah, kalau di table itu kan tadi adik buat after, ya kan, update off boleh, kan, after insert on boleh kan. Kan ini ya kalau adik membuat dalam sebuah tabel. Kalau misalnya aksinya itu setelah di view, berarti adik buatnya adalah dalam ini. Jadi artinya di sini adalah kalau ini sendiri adik kan, kalau view itu bisa jadi dua tabel. Nah, dalam dua tabel di dalam trigger itu memungkinkan dibuat dulu dalam view, baru kita gunakan instead of. Seperti itu Abdul ya. Jadi kalau contoh yang lain apa ya? Kira-kira yang cocok untuk ini ya. Kita asumsikan saja ada employee tetapi ada DBMS, misalnya kita memiliki 2 buah database ya, DBMS, database-nya ada 2. Database kita bilang mall, satu lagi kan perusahaan kan bisa ada anak perusahaan tadi kan, ada anak perusahaan misalnya apa kita bilangnya, yang satu di hotel, yang satu lagi misalnya hotel, satu lagi ada di database mall misalnya, perbelanjaan misalnya, ada 2.
dua-dua itu kan ada tabel employee. Nah, kalau seandainya kita mau dua-dua di-join, kan, mau dua di-join, kita kan tidak bisa buat itu adalah instead of, karena itu sudah lebih dari dua tabel ya. Nah, mending kita lakukan terlebih dahulu view, kita create view, ya, kita create view. Jadi kan create view juga sama seperti create table tadi, create view, nama view-nya apa, kemudian di dalamnya itu tadi bisa buat contoh create table, create view seperti ini. Di dalam database tadi bisa buat create view, nah, kasih nama view-nya misalnya view employee misalnya, view employee, create view, create view, ada buat misalnya view employee, ya. Nah, create employee. Nah, ada kan juga setelah create boleh select ada kan. Nah, select juga seperti ini. Asumsikan sama lah jumlah tabel, jumlah atribut di view employee. Berarti kalau create view-nya kita kasih nama, ada nomor ID gitu ya. Nomor ID sama seperti di ini ada ya, koma, primary key gitu ya. Departemen apa, departemennya apa gitu ya. Ini ada tipe data deh ya. Kalau di Varchar, total gitu ya. Kita mau bilang bahwa dia itu tidak boleh kosong ya. Departemennya Varchar. Seperti ini ada kira-kira ya. Nah, waktu ada create view ini, ketika kita menggunakan view employee, berarti ada gunakan instead of. Ya, instead of. Nanti di sini misalnya ada udah buat create view, isi create view-nya kurang lebih misalnya seperti ini. Insert view gitu ya. Insert into view. Insert into view. Into view. Lebih gampang. View apa? Namanya adalah view employee. Employee. Nah, as select. Nah, seperti ini ada ya. Misalnya ini join antara tabel D dengan N tadi. Department sama employee. Nah, misalnya seperti ini ada. Berarti ini kan sudah masukkan N kali M tadi ke dalam N view. Waktu saat nanti buat trigger, yang ada membuat triggernya adalah yang instead of view employee. Seperti ini. Jadi nanti apa namanya waktu saat eksekusi triggernya adalah ketika kita eksekusi ke view, bukan lagi ke salah satu tabel. Seperti itu kira-kira ya, Abdo ya. Bisa dipahami, Abdo kira-kira? Bisa Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Abdo. Bagus sekali pertanyaannya deh. Yang Abdo tadi ya. Jadi view itu adik-adik membedakan ya, kita kembali view tadi. Kalau department itu ada, kalau tabel itu adalah masukkan ke dalam secara permanen ke dalam tabel. Kalau view itu secara temporal, ya, secara temporary ya. Jadi cuman dia sebentar saja ya, setelah tidak gunakan aplikasi itu dia sudah terhapus ya. Kalau ibarat adik membuat HTML itu adik kan hampir mirip seperti adik memasukkan ke dalam JSON. Pernah gunakan JSON ya. Kan waktu saat menggunakan apa sih fungsi JSON, waktu lama prosesnya kan waktu saat dia load pertama saja, kan? Setelah exit selanjutnya kan adik udah tidak lama lagi kan? Kan ada yang kalau adik membangun sebuah HTML itu, waktu pertama yang digunakan kan, kalau lebih gampang adik mendapatkan itu kan pakai JSON ya. Salah satu digunakan JSON itu di kan ada yang kotak yang seperti search engine gitu ya. Waktu adik ketik misalnya Universitas Syahkuala, adik ketik Universitas SY aja udah langsung keluar Syahkualanya gitu ya. Itu salah satu aplikasinya. Kenapa dia tahu ada Syahkualanya? Karena waktu saat buka halaman web pertama, dia sudah load semua nama-nama universitas di Indonesia, dia load semua ke dalam temporary. Kalau di sana pakai JSON ya tentunya. Kemudian waktu kita ketik form text form suggestion-nya dia sudah tahu gitu. Nah, sehingga waktu saat proses di form-form yang lain, misalnya di halaman yang lain kita butuh lagi nama-nama universitas di Indonesia, tidak perlu lagi dia request ke
ke dalam basis data gitu adik. Kenapa? Karena memang sudah disimpan dalam JSON, tinggal dia gunakan saja. Nah ini kurang lebih analoginya seperti itu. Kalau di database itu adalah yang view tadi. Jadi view-nya tidak perlu request lagi, select bintang from N dengan D lagi gitu ya. Atau employee sama departmentnya di select lagi, kemudian baru eksekusi. Tidak perlu lagi seperti itu, tapi sudah ada dimasukkan dalam view. Nah, setelah kita aktif di graphical interface-nya kan kita masih bisa jadi kita insert lagi di view itu, bisa kita hapus juga di dalam view itu, bisa juga kita update data dalam view itu, masih memungkinkan. Nah, kalau kita memang ada aksi tertentu terhadap view, berarti kita di dalam trigger, berarti kita buat create trigger after apa tadi, instead of ya, instead of pada view tersebut ya. Baik, bagus sekali Abdul pertanyaannya. Ada yang lain adik kira-kira yang ingin ditanyakan? Boleh adik, bisa silakan, jangan malu-malu. Oke, bila tidak ada nanti boleh coba adik apa namanya buat yang ini ya, coba tes membuat trigger bagaimana aksinya, insert satu boleh pakai SQL juga boleh. Tentunya yang dilakukan create table dulu, masukkan data ke dalam tabel, dua tabel ini. Kemudian setelah dipastikan sudah ada tabel employee sama departemen, jangan kembali ada ya, jangan eksekusi trigger dulu, nanti jadi error juga artinya employee dan tabelnya belum ada dalam DBMS ya. Jadi caranya adalah create employee dulu, create table employee, create table department, kemudian pastikan ada di dua itu ada data total, sudah masuk total salary-nya juga ada. Di dalam employee juga sudah ada data minimal 2 atau 3 data sudah ada. Kemudian buat triggernya, setelah adik buat trigger, baru adik buat SQL untuk tabel employee, insert employee, data employee yang baru berapa salary dia, kemudian nanti lihat betul tidak tereksekusi trigger. Dan kebalik posisinya adik ya. Yang pertama, create table, dua buah tabel, masukkan data kedua dalam tabel tersebut. Yang ketiga, create trigger, kemudian baru insert employee. Ya. Keempatnya baru insert employee. Coba ada tes yang untuk T1, kemudian ada tes satu lagi yang modelnya T2-nya. Ya. Dan nanti dilihat di dalam tabel department total salary-nya berubah atau tidak.